Puji Tuhan saudara, selamat pagi, shalom. Pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan kepada kita tentang bagaimana caranya kita mempertahankan kesetiaan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mendatangi kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, maka di sana kita akan menjumpai adanya tuntutan yang diwajibkan bagi kita sebagai orang percaya, di mana hal itu diwahyukan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Nah, tuntutan untuk setia sampai mati ini adalah tuntutan yang tidak mudah atau tidak gampang dilakukan, karena memang pada kenyataannya ada banyak orang yang gagal memenuhi panggilan untuk setia sampai mati kepada imannya kepada Yesus Kristus. Dan tentu saja tanpa bermaksud menghakimi bahwa orang yang gagal mempertahankan kesetiaannya sampai mati kepada Tuhan Yesus adalah kegagalan yang berakibat fatal dalam kekekalan. Nah, apa itu kesetiaan? Kesetiaan itu adalah keteguhan hati seseorang terhadap apa yang diyakininya. Bahkan kesetiaan juga bisa berarti loyalitas seseorang yang bersifat fanatisme terhadap ajaran agamanya, maupun juga terhadap pemimpin-pemimpin tertentu. Bahkan di aspek yang lain, kesetiaan juga bisa berarti berpegang teguh pada suatu janji atau pada komitmen hidup bersama di dalam sebuah pernikahan. Dan tentu saja masih banyak lagi aspek-aspek yang lain yang berhubungan dengan kesetiaan. Tetapi yang kita bicarakan pagi hari ini adalah kesetiaan yang berhubungan dengan iman kita kepada Yesus sampai mati. Nah, ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk bisa kita mempertahankan kesetiaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus punya semangat kemartiran. Nah, apa itu semangat kemartiran? Semangat kemartiran adalah semangat yang tidak gentar dan tidak takut pada intimidasi kematian karena imannya kepada Tuhan. Nah, semangat kemartiran ini pada abad pertama itu sudah diperlihatkan oleh tokoh-tokoh Alkitab semisal Stefanus, para murid-murid Yesus yang lain, yang karena imannya kepada Yesus, mereka rela mengalami aniaya yang berat, bahkan kematian yang mengerikan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka itu disebut sebagai rasul-rasul martir karena mereka mati di dalam pelayanan karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, tentu saja tidak ada ruang atau waktu yang cukup untuk membicarakan kemartiran mereka satu persatu. Nah, mengapa kita perlu memiliki semangat kemartiran di dalam hidup ini? Karena selain harta, jabatan, dan wanita yang merupakan godaan terberat dan memang sudah terlihat cukup sukses menggoncang iman seseorang, bahkan membuat orang, khususnya orang percaya, gagal di dalam mempertahankan imannya, maka kematian merupakan ancaman yang paling menakutkan yang berpotensi besar untuk menggoncangkan iman seseorang sehingga gagal di dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, kalau demikian berarti kita tidak boleh takut pada kematian. Karena kalau kita takut pada kematian, maka suatu saat kita akan menyangkal iman kita kepada Yesus. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak takut pada ancaman kematian, terutama ketika hal itu menjadi sebuah pilihan yang dihadapkan kepada hidup kita sebagai orang percaya. Pilih beriman kepada Yesus atau mati. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak takut pada ancaman kematian. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa setiap orang suatu saat pasti akan mati. Tidak perlu kita buka ayatnya, sudah jelas dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Nah, jika memang kematian itu sudah merupakan sebuah kepastian yang dialami oleh setiap orang, maka seharusnya tidak perlu lagi kita takut pada kematian.
toh juga pada akhirnya kita akan mati. Ketakutan kita terhadap kematian tidak akan pernah menyelamatkan kita dari kematian itu sendiri. Nah, karena itu adalah suatu pilihan yang tepat untuk memilih mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan iman kepada Yesus daripada menyangkal Yesus hanya demi menunda waktu kematian. Tapi pada akhirnya orang itu juga akan mati, bahkan mati selamanya di dalam kebinasaan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu mati di dalam kebinasaan. Nah, kematian seseorang karena mempertahankan iman kepada Yesus itu bukan kematian yang konyol dan sia-sia. Justru kematian kita akan menjadi kematian yang konyol, bahkan hidup kita juga akan menjadi kehidupan yang konyol ketika kita mempertahankan hidup kita dengan cara menyangkal iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya dalam kitab Injil Matius, kalau saya tidak salah, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya. Nyawa kita ini, saudara, begitu berharga di hadapan Tuhan. Jangan jual imanmu karena penganiayaan, karena ada ancaman, karena harta, wanita, jabatan. Mengapa? Karena nyawamu, keselamatanmu lebih berharga dari semua apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak takut pada kematian? Anda harus percaya kepada Yesus. Mengapa Anda harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus memberikan garansi atau jaminan kehidupan bagi orang-orang yang mati karena kesetiaannya kepada Tuhan. Itu ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, di mana di sana Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini bicara apa? Ini bicara garansi dan jaminan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang karena mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan, meskipun ia harus mati untuk itu, Yesus berkata orang itu pasti akan hidup. Nah, kalau kita pasti akan hidup meskipun kita mati, untuk apa kita takut lagi pada kematian? Bukan. Nah, ancaman kematian, saudara-saudara, sebetulnya adalah ancaman yang membuktikan loyalitas dan kesetiaan seseorang atau iman seseorang kepada Yesus. Nah, orang yang punya semangat kemartiran, maka ia akan lolos dari ancaman ujian kematian ini. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita mampu mempertahankan kesetiaan iman kita kepada Tuhan sampai mati, kita harus tahu bahwa Allah memberi penghargaan atas kematian orang-orang yang telah setia kepadanya. Nah, penghargaan berupa apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia kepadanya? Ada dua hal. Yang pertama adalah penghargaan berupa mahkota kehidupan. Kembali dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu." Jadi mahkota kehidupan itu diberikan sebagai penghargaan bagi orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan sampai mati. Nah, itu juga kebenaran dikonfirmasi oleh Rasul Paulus ketika dia mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dia berkata begini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Jadi ternyata di dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mahkota kebenaran atau mahkota kehidupan itu berupa penghargaan yang diberikan kepada Rasul Paulus itu bukan merupakan penghargaan yang eksklusif khusus untuk Paulus, tetapi juga diberikan kepada setiap orang
yang merindukan kedatangan Yesus, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah setia dalam iman mereka kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup mereka. Nah, penghargaan yang kedua itu berupa penyambutan. Nah, ini kita bisa lihat dari mana? Ketika Stefanus dieksekusi oleh mahkamah agama, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 dan seterusnya, di mana mahkamah agama menghukum Stefanus dengan hukuman dilempar batu sampai mati karena Stefanus itu bersikeras memberitakan Injil dan dia rela menghadapi apapun konsekuensi daripada imannya itu. Dan yang menarik adalah pada detik-detik Stefanus meregang nyawa karena lemparan batu itu, Alkitab menulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Apa maksud perkataan Stefanus di dalam ayat ini, di mana dia melihat ke langit, melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah pada detik-detik kematiannya? Stefanus sedang berbicara bagaimana kehidupan orang-orang yang mati dalam kesetiaan iman mereka kepada Tuhan mendapat penyambutan yang luar biasa dari surga, di mana Yesus berdiri untuk menyambut setiap anak-anaknya yang sukses mempertahankan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka. Sama seperti kalau ada pejabat daerah menghadiri suatu acara, biasanya kita disuruh bangkit berdiri. Mengapa kita disuruh bangkit berdiri? Itu sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang kita hargai, yaitu kepala daerah. Nah, ternyata itu juga yang Tuhan lakukan kepada kematian orang-orang yang setia sampai mati. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa dan menyambut setiap anak-anaknya yang telah berhasil mempertahankan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Mari saudara, pagi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap pertahankan iman kita kepada Yesus. Masalah boleh banyak, rintangan boleh banyak, cobaan boleh banyak, bahkan nyawa pun bisa menjadi taruhan dari segala hal yang sewaktu-waktu bisa kita hadapi dalam hidup kita. Tetap setia pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena yang pertama, Yesus sudah memberikan garansi kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya, dan dia memberikan mahkota kehidupan. Dia akan memberikan penghargaan bagi setiap kita, anak-anaknya, yang setiap hari, setiap saat mampu melewati tantangan demi tantangan tanpa kita menyangkal dia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah kami orang-orang yang tetap teguh hati, tetap setia sampai mati di dalam mempertahankan iman kami kepadamu, Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya ada garansi, jaminan kehidupan yang Kusediakan bagi kami, orang-orang percaya kepada Tuhan. Ada mahkota kehidupan, ada penghargaan yang Tuhan sudah sediakan sedemikian rupa di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bertahan dalam hidup ini. Mungkin ada banyak masalah, persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami. Biarlah hal itu tidak akan pernah bisa menggoncangkan iman kami, apalagi kami menyangkal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang menjalankan aktivitas mereka sepanjang hari ini, dan juga memberkati sebentar apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang membawa kami di jalan-jalan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.